kami calon guru penggerak dari Angkatan 09 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Intan Rahmayeni, unit kerja SD Swasta Bina Agro Minang, dan rekan saya. Bersama saya ada Malik, unit kerja SMA Negeri 1 Luha Nanduo. Bersama saya Oktrinanda, unit kerja SD Negeri 16 Luha Nanduo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nanda. Pak Nanda apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Adam. Pak Adam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Nanda pada siang hari ini. Pak Nanda, saya dengar Pak Nanda siang ini akan melakukan coaching ya Pak Nanda? Iya Pak. Baik Pak Nanda, sebelum proses coaching Pak Nanda lakukan, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Nanda terkait coaching yang akan Pak Nanda lakukan pada siang hari ini Pak Nanda. Baik, boleh Pak Adam. Nah, baiklah Pak Nanda, nanti saya akan melaksanakan proses coaching yang akan Pak Nanda laksanakan antara coach dan coachee ya Pak Nanda ya. Dimana nanti saya akan memperhatikan proses coaching ini apakah sudah berjalan berdasarkan alur tirta, di sananya sudah nampak alur tujuannya, identifikasinya, serta kerja aksinya, serta tanggung jawab. Nah selanjutnya nanti saya juga akan mengamati tentang bagaimana caranya Pak Nanda menimbulkan pertanyaan berbobot sehingga sang si coachee ini dia betul-betul bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Pak Nanda sampaikan dan betul-betul bisa memecahkan masalah si coachee. Kira-kira bisa ya Pak Nanda ya? Ya, bisa Pak Adam. Nah baik, saya harapkan nanti Pak Nanda bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi terkait coaching ini sehingga coaching ini akan berjalan dengan lancar. Baik Pak Nanda, di sini saya ada sedikit pertanyaan kepada Pak Nanda. Yang pertama yaitu terkait kompetensi coaching itu sendiri Pak Nanda. Kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Pak Nanda kembangkan nanti pada proses coaching nanti? Baiklah Pak Adam, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, yang pertama yaitu kesadaran penuh. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran aktif, dan juga nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Pak Nanda. Nah kira-kira Pak Nanda, kalau kita lihat secara spesifiknya nanti kompetensi mana yang mau Bapak kembangkan? Oh begitu. Kalau untuk coaching ini mungkin saya akan fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dulu ya Pak. Karena saya yakin jika kita mendengarkan secara aktif prosesnya, maka kita akan bisa menggali lagi kompetensi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee gitu Pak. Baik, berarti di sini Bapak nanti akan memfokuskan kepada pertanyaan aktif ya Pak ya, sehingga nanti akan menggiring si coachee untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak ini untuk mencapai tujuan yang akan dicapai ya Pak ya. Ya. Lalu kira-kira Pak Nanda, apa kira-kira tujuan dari coaching yang akan Bapak sampaikan nanti? Oh baiklah Pak Adam, kalau untuk tujuan yang ingin saya capai, saya berharap nanti setelah dilakukan proses coaching ini, saya berharap nanti coachee ini bisa menemukan solusi dari segala permasalahan yang akan dibahas, yang akan dihadapinya gitu Pak. Oh baik. Bagus sekali ya Pak Nanda ya. Saya rasa cukup untuk pra-observasi kita pada hari ini Pak Nanda. Silakan Pak Nanda lakukan proses coaching pada hari ini dengan si coachee. Semoga nanti proses coaching yang Pak Nanda laksanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Nanda ya. Baik Pak Nanda, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Bu Intan bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Apakah Bapak sibuk hari ini Pak? Tidak begitu sibuk Bu. Kebetulan saya sekarang lagi ada waktu senggang. Oh iya. Ada apa itu Bu? Begini Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan sama Bapak gitu. Masalah apa Bu? Saya kan sekarang mengajar di kelas 4 kan Pak. Kemudian saya menemukan sedikit masalah dengan murid saya, di mana masalah ini sangat mengganggu gitu Pak, pikiran saya gitu Pak. Oh begitu. Kira-kira dari proses coaching kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pertemuan kita ini?
Saya maunya nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Jadi kalau seandainya masalah ini selesai, saya juga merasakan sedikit lega gitu, Pak. Oh begitu Bu, semoga nanti kita mendapatkan solusinya bersama-sama Bu. Jadi saya belum mendengar nih Bu, apa permasalahannya yang lebih detail Bu. Nah, sekarang Ibu bisa ceritakan sama saya. Oh iya, jadi begini Pak, saya kan setiap masuk ke kelas itu, setiap saya mau mengajar, sudah beberapa hari ini saya perhatikan murid saya tuh kurang semangat gitu Pak dalam belajar itu. Mereka itu terlihat seperti sudah bosan dalam belajar, kemudian mereka terlihat lesu gitu, terlihat seperti tidak ada semangatnya untuk belajar gitu Pak. Bahkan saya ada menemukan murid itu sampai tertidur di kelas gitu Pak. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran gitu sehingga menyebabkan nilai mereka pun masih banyak yang di bawah rata-rata gitu Pak. Oh begitu. Apakah mereka terlihat lelah begitu Bu? Iya benar Pak. Kira-kira setelah mengadakan coaching ini, menurut Bu Intan, ukuran keberhasilan kita dari pertemuan kegiatan ini bagaimana? Tentunya saya mengharapkan nanti setelah coaching ini anak-anak saya itu menjadi semangat lagi dalam belajar Pak. Dan untuk mencapai itu terjadi, nanti saya akan mencoba membuat pembelajaran yang bervariasi dan juga saya akan juga melaksanakan program One Day One Student Pak. Oh begitu ya Bu. Sekarang dari dua kemungkinan tadi, kira-kira rencana yang akan Ibu Intan lakukan terlebih dahulu atau yang diprioritaskan bagaimana? Kalau yang untuk saya lakukan terlebih dahulu, sepertinya membuat pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak. Karena kan dengan menggunakan pembelajaran menggunakan media yang konkret dalam pembelajaran, kemudian bisa juga dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan minat gaya belajar murid. Pokoknya pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid lah Pak, agar mereka tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Oh begitu. Kira-kira dari strategi tersebut Bu Intan, ada jangka waktu begitu kan? Kira-kira berapa lama Bu Intan untuk menerapkannya agar menjadi bisa terlihat keberhasilannya begitu? Oh iya, kalau untuk membangkitkan semangat siswa itu saya rasa agak sedikit membutuhkan waktu juga ya Pak ya. Karena kan nggak mungkin dalam satu kali pertemuan pembelajaran itu kita bisa melihat mereka ada perubahan semangat dalam belajarnya gitu Pak. Kemudian saya rasa jika kita selalu memberikan pembelajaran yang bervariatif setiap pembelajaran, saya yakin minat siswa itu akan kembali lagi Pak dalam belajar. Oh begitu, berarti tidak bisa jangka pendek ya Bu, jangka panjang begitu ya. Ya, Kalau begitu dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin tahu nih Bu, dari skala 1 misalnya sampai 10, kira-kira di posisi mana sekarang anak-anak itu dalam belajar itu, tingkatnya itu? kalau saya rasa sepertinya mereka masih di skala 4 gitu Pak. Oh begitu, rendah berarti ya Bu. Oh berarti harus ada peningkatan lagi setelah coaching ini. Nah, jika nanti setelah coaching ini kemudian Ibu sudah menggunakan strategi yang matang, kira-kira skala berapa yang ingin Ibu harapkan terhadap anak-anak Ibu? Iya Pak, saya sangat berharap sekali setelah melaksanakan coaching ini semangat murid-murid saya dalam belajar itu bisa meningkat. Kalau saya boleh, saya mau semangat belajarnya itu berada di rentang 9 lah. Oh begitu ya. Kalau begitu, kapan rencana yang akan Ibu laksanakan kegiatan ini? Kalau untuk rencana ini saya akan lakukan secepatnya ya Pak ya, karena mengingat sebentar lagi kan akan memasuki ujian semester. Saya mau anak ini semangat dalam belajar agar nantinya mereka bisa mendapatkan nilai yang mereka inginkan Pak. Oh, nah nanti dalam pelaksanaan tentu dibutuhkan dukungan. Kira-kira dukungan seperti apa yang dibutuhkan dalam proses ini? Kalau untuk dukungan, saya pastinya membutuhkan teman sejawat Pak. Nanti saya akan bertanya kepada teman itu bagaimana cara membuat pembelajaran yang bervariasi. Kemudian di sini saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua, karena menurut saya orang tua lah yang paling berperan penting bagi semangat belajar siswa itu Pak. Oh begitu. Nah setelah ini jika dilaksanakan Bu, kira-kira bagaimana Bu tindak lanjutnya setelah kegiatan itu? Oh iya. Kalau untuk tindak lanjut mungkin nanti kita bikin catatan seperti refleksi perasaan ya Pak ya.
Jadi nanti setiap terakhir di akhir pembelajaran kita bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran. Kemudian dari catatan tersebut kita dapat menilai serta bisa mengevaluasi sehingga kita tahu bagaimana untuk kedepannya agar lebih baik lagi, Pak. Oh begitu. Jadi nanti sebagai bahan evaluasi ya Bu, apakah yang kita bicarakan sekarang ini berhasil atau tidaknya? Saat pembicara sudah sampai pada ujungnya, bagaimana kira-kira solusi untuk menemukannya? Dari pembicaraan ini, saya rasa saya sudah merasa sedikit tercerahkan ya Pak ya. Alhamdulillah dari pembicaraan kita ini, saya menemukan solusi tentang masalah saya, kemudian menemukan langkah apa yang akan saya lakukan untuk selanjutnya. Kemudian pembicaraan ini tentu sangat berarti bagi saya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak sama Bapak. Alhamdulillah, berarti dari kegiatan coaching kita ini, Ibu Intan sudah menemukan solusinya kan Bu? Alhamdulillah. Seperti yang Ibu Intan harapkan ya? Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah saya hari ini ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi kita di coaching berikutnya ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nanda, bagaimana perasaan Pak Nanda setelah melakukan coaching tadi Pak Nanda? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar Pak. Ya baik Pak Nanda, Alhamdulillah ya Pak Nanda ya. Tadi saya juga melihat proses coaching yang Pak Nanda lakukan itu bersama coach memang sudah terlihat sangat bagus sekali ya Pak Nanda ya. Tapi cuman di sini Pak Nanda saya ada sedikit pertanyaan nih sama Pak Nanda. Kira-kira Pak Nanda yang sudah Bapak rasakan tadi dalam proses coaching tadi atau apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi bagaimana? Oh begitu Pak. Saya tadi sudah melaksanakan coaching itu Pak sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan bertanggung jawab Pak. Ya. Dan saya juga sudah menjalin hubungan kemitraan yang positif dengan coach Pak, gitu Pak. Baik, bagus sekali ya Pak Nanda ya. Tadi setelah saya amati Pak Nanda tadi memang sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Pak Nanda sudah menggiring si coach tadi menyampaikan apa tujuan dia melaksanakan coaching dengan Bapak, lalu Bapak dia mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksinya juga nampak, lalu si coach juga melaksanakan atau menampakkan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan masalah yang sudah mendapatkan solusi seperti itu. Dan juga di sini Pak Nanda tadi terlihat sudah melakukannya dengan sangat baik sekali. Nah, Pak Nanda, di sini tadi Pak Nanda juga sudah melakukan kompetensi mendengar aktif. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Nanda tadi juga bisa dijawab oleh si coach. Jadi dengan giringan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bapak, sehingga coach itu lebih terarah dalam keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Ya, seperti Pak. Itu Pak Nanda. Iya Pak. Baik Pak Nanda, sangat luar biasa coaching yang sudah Pak Nanda lakukan tadi ya. Mudah-mudahan coaching kedepannya itu akan berjalan lebih lancar lagi. Namun di sini saya masih ada satu pertanyaan buat Pak Nanda, masih boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Baik Pak Nanda, nah kira-kira Pak Nanda dalam pelaksanaan coaching tadi, nah kalau kita giring ke depannya Pak Nanda, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Pak Nanda kembangkan lagi agar coaching ke depannya itu akan berjalan lebih bagus dan lebih lancar lagi Pak Nanda? Ya Pak, saya tentunya ingin coaching-coaching berikutnya berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya ya Pak. Tentunya saya akan mempelajari lebih baik tentang alur Tirta ini Pak, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Dan saya juga akan mencari pengalaman atau pengetahuan Pak dari beberapa sumber, dari apakah itu secara saya lihat di YouTube ataukah saya belajar dari pimpinan Pak, untuk saya bisa mengembangkan kompetensi coaching saya Pak, terutama menggunakan alur Tirta ini Pak, begitu Pak. Baik, bagus sekali ya Pak Nanda ya. Baik Pak Nanda, terima kasih ya atas kesempatan kali ini. Semoga Pak Nanda kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi yang sesuai dengan alur Tirta,
Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya Pak Nanda ya. Terima kasih atas waktunya Pak Nanda. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Intan. Selamat siang Pak Nanda. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Oh, alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Intan. Oh, saya mendengar Ibu Intan akan melaksanakan proses coaching pada hari ini ya. Iya Pak. Oke Bu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Pak. Oh, baiklah Bu, saya nanti akan mengamati proses Ibu melaksanakan coaching tersebut. Apakah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta? Seperti yang kita ketahui Bu, alur tirta itu kan ada tujuan, identifikasi masalah, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Saya akan melihat prosesnya apakah Ibu nanti sudah memaksimalkan nanti proses coachingnya. Apakah setuju Ibu? Baik, setuju Pak. Nah Ibu, ada sedikit pertanyaan dari saya Bu. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi coaching. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan pada saat coaching hari ini? Rencananya saya nanti pada saat proses pelaksanaan coaching, saya akan meningkatkan kompetensi yaitu sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri ya Pak ya. Dimana yang pertama ada kompetensi presence atau kesadaran penuh, kemudian kompetensi meningkatkan kesadaran aktif, dan juga nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar proses coachingnya berjalan dengan lancar. Oh begitu ya Bu. Sekarang yang ingin saya ketahui Bu, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa? Kalau untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, mungkin nanti saya akan berfokus kepada kompetensi mendengarkan aktif dulu ya Pak ya. Karena saya yakin jika kita mendengarkan coach secara aktif, maka kita akan bisa menggali lagi kompetensi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh begitu ya Bu. Oh berarti fokusnya kompetensi mendengar aktif ya Bu. Oh bagus sekali Bu. Nah kira-kira Bu, indikator pencapaiannya seperti apa Bu? Tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti? Kalau tujuan yang ingin dicapai Pak, saya mengharapkan nanti setelah proses coaching berlangsung, saya berharap nanti coach bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Oh begitu, baiklah Bu, bagus sekali Bu. Saya rasa cukup dulu ya Bu untuk proses pra-observasi ini. Silakan nanti Ibu melakukan proses coachingnya bersama coach. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya Pak, baik Pak, gimana sih Pak? Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adam, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Intan. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan Bu Intan sendiri? Alhamdulillah. Bu Intan sehat ya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya dengar Bapak ada yang ingin disampaikan ya sama saya. Iya Bu, saya mau coaching dengan Ibu karena ada sesuatu permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu pada hari ini? Oh ya, kebetulan saya hari ini juga ada jam sedikit senggang ya Pak ya. Kira-kira apa tujuan Bapak dari pertemuan kita ini Pak? Baik Bu, pada pertemuan saya dengan Ibu kali ini saya akan membahas mengenai P5 Bu. Oh iya, tentang kelima ya Pak ya. Kemudian rencana apa yang sudah Bapak buat pada pertemuan ini? Baik Bu, jadi begini Bu, di sekolah saya itu sekarang kan sedang melaksanakan proyek P5. Nah pada proyek P5 kali ini saya akan mengangkat topiknya itu di suara demonstrasi Bu. Jadi pada suara demonstrasi ini bertepatan ini Bu, bertepatan dengan pemilu raya yang ada di SMA Negeri 1 Luanan Bu, dengan tujuan nanti pada tahun 2024 siswa dan siswi kami ini juga bisa melaksanakan pesta demokrasinya Indonesia, sehingga nanti dalam pelaksanaan di sekolah
nanti diaplikasikan sesungguhnya pada pesta demokrasi di Indonesia seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, tujuan akhir yang sudah Bapak perkirakan seperti apa? Ya, jadi dalam pelaksanaan P5 ini Bu, tujuan akhir yang saya harapkan itu semua warga yang terlibat pada pemilu raya yang dilaksanakan di sekolah ini nanti Bu, betul-betul melaksanakan pelaksanaan pesta demokrasi itu sesuai dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan negara seperti itu Bu. Kenapa demikian? Karena nanti ini juga akan bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024. Jadi ini sangat sinkron sekali seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Kemudian apakah sudah ada nih Pak perkiraan keberhasilan atau presentasi keberhasilan dari rencana Bapak ini? Ya, kalau dari rencana yang saya rancang itu dengan tim, di sini rencana keberhasilan itu yang saya targetkan itu berhasilnya itu harus di atas 90%. Berarti itu termasuk tinggi juga ya Pak? Iya Bu. Kira-kira kesempatan apa yang sudah Bapak miliki saat ini? Ya, pada saat sekarang ini Bu, dalam melaksanakan aksi ini saya sudah merancang dengan tim yang saya punya tentang pelaksanaan proyek P5 ini Bu. Mulai dari modul ajarnya, siapa-siapa aja guru yang akan masuk ke dalam lokal, lalu berapa lama guru-guru itu memberikan materi di dalam lokal, serta penyampaian materi-materi terkait dengan proyek P5 Suara Demokrasi ini di dalam lokal-lokal proyek P5 ini. Seperti itu. Iya, iya. Kalau kita skalakan nih Pak ya, dari 1 sampai 10 gitu ya, pencapaian tujuan Bapak itu skala berapa? Ya, kalau dari rencana yang saya buat ini Bu, target yang harus saya capai itu di angka 90. Kita menargetkan seperti itu. Berarti angka 9 lah gitu ya Iya. Pak ya. Kemudian kira-kira menurut Bapak apa saja nih hambatan yang akan menghalangi nanti Bapak dalam meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan ini? Baik Bu, pastinya hambatan itu ada ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena proyek P5 Suara Demokrasi ini baru pertama sekali kita laksanakan di sekolah kita. Secara otomatis kita akan melaksanakannya itu sesuai dengan rubrik yang sudah kita tentukan. Nah, sehingga nanti pastinya akan ada kendala-kendala kecil ya Bu ya. Misalnya seperti nanti penyusunan jadwal, setelah itu masuk ke dalam lokal. Nah, nanti yang akan bermasalahnya itu pas pelaksanaannya. Jadi nanti kita kan targetkan ini 1 bulan nih. Jadi di minggu keempat itu nanti adalah pelaksanaan dari proyek P5 ini. Nah, nanti biasanya di dalam pelaksanaan proyek P5 ini tentunya nanti pasti akan ada miss-miss-nya gitu. Tapi secara keseluruhan sih saya rasa hambatan ini akan bisa kita hadapi. Oh iya, oke. Berbicara mengenai hambatan, tentu pasti ada solusi ya Pak ya. Iya. Kira-kira Bapak sudah memiliki solusi belum dari rencana yang akan Bapak gunakan ini? Ya, sebelum kami melaksanakan proyek ini, Bu, tentunya kami sudah memikirkan trigger-trigger kecil ya Bu ya dalam pelaksanaan proyek P5 ini. Sehingga kami sudah mengantisipasi bagaimana caranya meminimalisasi hambatan-hambatan ini terjadi sehingga nanti proyek P5 ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan program atau sesuai dengan modul-modul yang sudah kami rencanakan dari awal. Gitu. Oh ya, bagus sekali ya Pak ya. Dari solusi yang sudah Bapak kemukakan sudah cukup bagus. Nah, rencana utama dan strategi untuk mencapai tujuannya ini apa Pak? Ya, strategi yang saya lakukan itu Bu, saya melakukan kolaborasi ya Bu ya. Intinya di sini kita ada koordinator pelaksana. Nah, dalam selanjutnya dari koordinator ini dia akan membentuk tim. Tim ini adalah guru-guru yang terkait langsung dengan pembelajaran proyek P5 ini yang terkait dengan suara demokrasi ini. Nah, setelah itu, setelah berkolaborasi seperti ini, kami akan menyepakati kapan jadwal yang akan dilakukan, lalu melaksanakannya dengan berkoordinasi dengan pihak unsur pimpinan. Nah, sehingga semua stakeholder yang ada di sekolah itu memang betul-betul melaksanakan proyek ini sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang sudah kita tentukan, seperti itu. Iya, ya, berarti sudah terstruktur gitu ya Pak ya rencananya ya Pak ya. Kira-kira untuk jangka waktunya nih Pak, berapa lama tujuan ini bisa tercapai? Ya, dalam pelaksanaan proyek P5 ini kami mempatok waktunya itu selama 1 bulan. Jadi
3 minggu pertama itu adalah teori, di mana di sini berdasarkan modul-modul yang sudah dibuat oleh panitia atau koordinator bekerjasama dengan seluruh guru. Nanti para staf pengajar atau guru-guru masuk ke dalam lokal masing-masing proyek dan memberikan materi-materi tentang suara demokrasi. Nah, ini kita lakukan selama 3 minggu. Nah, setelah itu pada minggu keempat kita langsung melakukan praktek suara demokrasi ini, atau kita melaksanakan praktek pemilu raya yang sesuai dengan pesta demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi di sini mulai pembentukan MPK, setelah pembentukan MPK memilih bakal calon, setelah memilih bakal calon kita seleksi, setelah kita seleksi, setelah itu yang lolos itu kita melakukan kampanye, setelah melakukan kampanye kita melakukan minggu tenang, dan pada hari terakhirnya barulah kita laksanakan pemilu raya. Nah, di pemilu raya ini memang betul-betul kita laksanakan pesta demokrasi yang dibuka oleh pimpinan sekolah kita, lalu mengambil suaranya dimulai juga dari pemimpin sekolah kita atau kepala sekolah, dilanjutkan kepada seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, setelah itu nanti akan dilaksanakan penghitungan suara, barulah didapatkan siapa pemenangnya. Nah, pada hari berikutnya setelah dapat pemenang atau siapa ketua dan wakil ketua OSIS-nya, barulah dilakukan pembentukan kabinet dari OSIS itu sendiri. Dan tahap terakhirnya itu nanti adalah pelantikan dari pengurus OSIS itu sendiri. Itu tahapan-tahapan. Oh ya. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah Bapak buat ini? Ya, saya menargetkan tetap di angka 90, Bu, karena kami merancangnya sudah dengan secara sudah secara terstruktur ya. Jadi saya menargetkan tetap di angka 10 ini harus berhasil seperti itu. Oh, berarti di angka 10 ya Pak ya? 90. Oh 90, berarti Ya. itu cukup tinggi juga ya Pak? Iya. Kemudian komitmen yang sudah Bapak buat untuk rencana aksi ini apa Pak? Ya, komitmen yang saya buat, Bu, saya bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama dengan kepala sekolah ya Bu ya, karena ini adalah proyeknya sekolah. Secara otomatis kepala sekolah harus mendukung saya dalam pelaksanaan ini, sehingga proyek P5 ini betul-betul terlaksana sedemikian rupa untuk mencapai target 90% tadi. Oh ya, berarti untuk dukungan Bapak juga membutuhkan dukungan dari kepala Ya, sekolah ya Pak ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya setelah kita melakukan coaching ini Pak, kira-kira bagaimana? Ya baik Bu, untuk tindak lanjut setelah coaching ini Bu, saya melaksanakan atau melakukan semua dari rencana saya tadi, yaitu dengan modul-modul yang sudah dirancang tadi memang betul-betul kita laksanakan sesuai dengan program kita di dalam lokal. Nah, setelah itu sampai kepada mulai dari masuk ke dalam lokal untuk materi sampai nanti kepada pelantikan pengurus OSIS ini. Jadi itu nanti yang akan saya laksanakan setelah melakukan coaching ini. Iya. Berarti dari banyak komitmen yang sudah Bapak buat tadi ya, kira-kira Bapak berani tidak bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Bapak buat itu? Ya, baik Bu. Nah, karena saya sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melaksanakan proyek ini, secara otomatis saya secara pribadi bertanggung jawab Bu, karena saya didukung dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, sehingga saya yakin ini semua akan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, oke. Baiklah kalau begitu Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Baik Bu Intan, terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya Bu. Semoga nanti apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Intan. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Pak Nanda. Jadi bagaimana Bu proses coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah ya Bu. Tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach, saya lihat sangat bagus sekali Bu. Jadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Iya boleh, silakan Pak. Apa saja yang Ibu lakukan atau Ibu rasakan pada proses coaching tadi Bu? Dari proses coaching yang sudah saya lakukan dengan coach tadi, saya sudah melakukan menjalin hubungan kemitraan yang positif dengan coach, kemudian melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak, ya, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya Pak. Oh begitu, bagus sekali ya Bu. Tadi setelah saya amati, tadi sudah
Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah menjalin kemitraan yang baik dengan coachnya. Dan juga saya sudah melihat Ibu melakukan kompetensi mendengar aktif tadi ya, Bu? Iya Pak. Iya. Selanjutnya memberikan pertanyaan berbobot tadi juga sudah sangat jelas saya lihat, Bu. Iya Pak. Luar biasa sekali ya, Bu, proses coaching Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, agar kedepannya proses coaching Ibu ini berjalan dengan lebih baik, kompetensi atau cara apa yang Ibu kembangkan lagi, Bu? Kalau untuk kompetensinya mungkin nanti saya akan lebih memahami lagi mengenai alur Tirta ini Pak, supaya proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya akan mengembangkan beberapa kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching ini Pak. Oh begitu, bagus sekali Bu. Semoga proses coaching Ibu untuk kedepannya berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, dan kita berjumpa lagi di coaching berikutnya ya Bu. Saya sebagai pengamatnya ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama terima kasih Pak Nanda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adam. Waalaikumsalam Bu Intan. Selamat siang Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Bu Intan? Baiklah Pak, saya dengar Bapak nanti akan melaksanakan proses coaching ya Pak? Iya Bu. Nah, oke. Sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, di sini saya ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Boleh apa ya? Ya baik Bu. Baiklah Pak. Nanti selama Bapak melakukan proses coaching dengan coaching, saya akan mengamati apakah coaching yang Bapak laksanakan itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Yang kita ketahui ya Pak ya, ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga nanti apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga proses coachingnya nanti bisa berjalan secara maksimal. Kemudian saya juga akan mengamati jawaban dari coaching ya Pak, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan juga nanti selama proses coaching jangan lupa dengan prinsip coaching ya Pak ya, ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi. Baik Bu. Nah Pak, di sini saya ada sedikit pertanyaan nih sebelum Bapak melaksanakan proses coaching. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi coaching. Kira-kira dalam proses pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Bu Intan. Di sini nanti dalam melaksanakan coaching pada hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan itu nanti pada proses coaching itu Bu Intan adalah yang sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri Bu. Dimana yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah present atau kesadaran penuh, lalu meningkatkan kesadaran aktif, dan juga nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga memancing coach ini bisa untuk memecahkan permasalahannya Bu, seperti itu. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian nih Pak, kan tadi kita bicarakan ada 3 kompetensi yang Bapak kembangkan. Nah kira-kira kompetensi mana yang akan lebih Bapak fokuskan nanti Pak selama proses coaching? Baik Bu. Pada coaching nanti mungkin saya akan memfokuskan itu kepada kompetensi mendengarkan aktif dulu Bu. Dimana dalam kompetensi mendengarkan secara aktif ini terhadap coach, secara otomatis nanti akan bisa menggali lagi kompetensi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach, sehingga si coach ini dia betul-betul bisa nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kira-kira seperti itu Bu. Berarti nanti Bapak fokusnya kepada kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya? Iya. Bagus sekali Pak. Nah kira-kira dari proses pelaksanaan coaching nanti nih Pak ya, indikator pencapaian Bapak itu seperti apa gitu? Tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching? Baik Bu. Untuk tujuan yang akan saya capai Bu, saya berharap nanti setelah dilakukannya coaching dengan si coach ini, saya berharap nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh si coach itu sendiri, seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya. Saya rasa cukup dulu ya Pak untuk proses observasinya hari ini. Nanti silakan Bapak lakukan proses coaching. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan lancar dan bisa lah membuat menggali pertanyaan dari si coaching.
Baik Bu, terima kasih Bu Intan. Terima kasih ya Pak. Ya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nanda. Apa kabar Pak Nanda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Adam. Bapak Adam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Pak Nanda. Baik Pak Nanda, saya dengar Pak Nanda akan melakukan coachingnya dengan saya hari ini. Iya Pak. Baik Pak Nanda. Nah kira-kira Pak Nanda, apa nih tujuan coaching Pak Nanda hari ini dengan saya? Oh begini Pak Adam. Tujuan saya pada pertemuan ini ingin membahas tentang topik P5 untuk semester berikutnya. Baik Pak Nanda. Nah kira-kira rencana apa nih yang Pak Nanda buat nih pada saat ini? Saya berencana untuk kegiatan P5 ini menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan Pak Adam. Dengan topik kurangi sampah plastik, hidup menjadi asik. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya tujuannya ya. Lalu tujuan akhir dari pelaksanaan coaching ini apa Pak? Tujuan akhir dari pelaksanaan coaching kita ini, saya ingin dengan kegiatan P5 yang saya rencanakan ini, murid memiliki kesadaran tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap penggunaan sampah plastik ini Pak Adam. Baik Pak, baik. Kira-kira Pak Nanda, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau persentase keberhasilan dari rencana yang akan Pak Nanda laksanakan? Saya memperkirakan Pak Adam, dari yang saya rencanakan ini, tingkat persentase keberhasilannya yaitu 90%. Baik Pak Nanda, luar biasa ya Pak Nanda ya. Oke Pak Nanda, pada kesempatan ini, kesempatan apa yang sudah Bapak miliki pada saat sekarang ini? Kesempatan yang sudah saya miliki pada saat ini, saya sudah menyiapkan modul P5. Baik Pak. Nah kira-kira dari modul yang sudah Bapak siapkan itu, kalau ada skala penilaiannya itu 1 sampai 10, nah kira-kira nih Pak Nanda mematoknya itu di angka berapa Pak? Begitu Pak Dam. Saya mematoknya itu di angka 9 Pak Dam. Baik, lumayan tinggi ya Pak ya. Ya. Apa saja kira-kira hambatan yang mungkin akan menghalangi Pak Nanda dalam melaksanakan rencana aksi Pak Nanda ini? Baiklah Pak Adam. Saya memperkirakan hambatan yang akan saya alami adalah tentang pelaksanaan atau kesadaran murid untuk memakai sampah plastik ini, menggunakan sampah plastik ini di rumah. Karena dari itu saya butuh dukungan orang tua untuk memantau atau selalu mengingatkan kepada anaknya tentang penggunaan sampah plastik ini. Begitu Pak Adam. Nah, baik Pak. Jadi jika ada hambatan tadi ini Pak Nanda, apakah Pak Nanda sudah punya solusi nih atau rencana cadangan supaya bisa keluar dari zona hambatan tadi Pak? Begini Pak Dam, karena hambatan saya tadi tentang dukungan wali murid tadi ya, atau orang tua murid tadi, jadi saya sudah menyiapkan solusi dari permasalahan itu Pak. Solusinya adalah saya akan berusaha mengundang orang tua murid untuk datang ke sekolah, dan saya akan memberikan pemahaman kepada orang tua murid bagaimana orang tua murid selalu mengingatkan atau mengontrol untuk penggunaan sampah plastik di rumah kepada anaknya, begitu. Baik Pak Nanda, sangat bagus sekali ya Pak Nanda ya. Baik Pak Nanda, apa nih rencana utama dan strategi Bapak dalam mencapai tujuan Bapak dalam aksi ini Pak? Saya melaksanakan kegiatan tentunya akan sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan di dalam modul ini Pak Adam. Jadi setiap jam pelajaran P5 kan 1 kali dalam seminggu. Jadi sebelum saya memberikan murid melakukan rencana aksi, murid itu saya berikan pemahaman dulu Pak. Saya ajarkan materi yang ada di modul sesuai langkah-langkahnya. Setelah itu murid itu nanti akan pergi ke luar kelas Pak, berputar berkeliling ke lingkungan kelas untuk mengumpulkan sampah plastik yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Setelah itu sampah plastik itu digunting-guntingnya Pak dan dimasukkan ke dalam botol aqua besar itu Pak, botol minuman besar itu. Botol minuman besar itu kan juga termasuk sampah plastik. Nanti dikumpulkanlah di bagian pojok kelas. Begitu rencananya dulu Pak. Berarti rencananya sangat tersusun rapi ya Pak ya. Nah kira-kira Pak, kalau dilihat dari segi pencapaiannya Pak, berapa lama Pak kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini Pak? Jadi untuk
pembelajaran P5 ini seperti yang saya bilang tadi Pak Adam, dilaksanakan sekali seminggu. Untuk rencana aksinya itu setiap kegiatan P5. Dan untuk nanti saya akan menargetkan, saya akan mengarahkan murid untuk membuat daur ulang sampah plastik Pak. Dan itu akan nanti dilaksanakan di akhir semester. Jadi rencananya itu rentang waktunya dari awal sampai akhir yaitu 6 bulan Pak. Baik Pak Nanda. Sudah tersusun rapi berarti ya Pak Nanda ya. Nah kira-kira Pak Nanda kalau bisa dipresentasikan nih Pak Nanda, kira-kira persentase keberhasilan dari pelaksanaan program Bapak ini di angka berapa Pak? Saya mempresentasikan keberhasilannya yaitu 90% Pak. Baik. Cukup tinggi ya Pak ya? Iya Pak. Nah kalau dengan ketinggian target yang Bapak pasang ini Pak, nah kira-kira apa nih yang komitmen yang akan Bapak buat dalam rencana aksi Bapak ini? Tentu saja Pak, saya berkomitmen melaksanakan kegiatan saya ini, rencana saya ini dengan sungguh-sungguh. Dan juga saya akan selalu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, agar murid tidak bosan melakukan kegiatan P5 ini dan mereka tambah bersemangat di setiap pertemuannya Pak. Begitu Pak. Baik. Nah lalu Pak Nanda, kira-kira siapa dan apa kira-kira yang membuat Bapak tegar dan bertahan untuk melaksanakan aksi ini Pak? Yang membuat saya bertahan atau tegar dan bersemangat untuk melaksanakan aksi saya ini tentunya tidak lepas dari dukungan stakeholder yang ada di sekolah Pak, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, itu pun penjaga sekolah juga Pak. Dan juga dukungan dari wali murid Pak, begitu, agar program kita ini terlaksana dengan baik Pak. Baik Pak Nanda. Oke Pak Nanda, kira-kira nih bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah coaching ini kita laksanakan Pak? Baik Pak. Setelah kita melakukan coaching ini Pak, saya akan melakukan rencana aksi tentunya Pak. Saya akan melakukan kegiatan yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya susun Pak. Dan setelah melakukan kegiatan itu, saya tentunya akan merefleksi diri secara mandiri Pak. Dan juga meminta umpan balik kepada murid tentunya, setelah itu kepada rekan sejawat, kepada pimpinan tentunya, dan stakeholder lain seperti penjaga sekolah, begitu Pak. Baik Pak, berarti sangat luar biasa sekali rencananya ini ya Pak ya. Nah kira-kira Pak Nanda, sebagai komitmen Bapak, apakah Bapak bertanggung jawab nih Pak dengan rencana yang akan Bapak laksanakan pada proyek P5 Bapak ini? Insya Allah Pak, saya akan selalu bertanggung jawab dengan rencana yang saya buat ini Pak, agar bisa terlaksana dengan baik Pak. Baik, agar Pak. Murid juga bisa mengerti atau memahami bagaimana penggunaan sampah plastik, bahayanya membuang sembarangan bagi lingkungan hidup Pak, begitu Pak. Baik Pak Nanda, kira-kira itu yang bisa kita laksanakan pada coaching pada hari ini ya Pak Nanda ya. Berikut saya dengar nanti pelaksanaan dari coaching Bapak, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di coaching berikutnya dengan topik yang berbeda ya Pak Nanda ya. Iya, Kalau Pak. Pak Nanda ada yang mau disampaikan ke saya, nanti saya bersedia untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan coaching dengan Bapak. Mungkin demikian aja pertanyaan coaching kita pada hari ini Pak. Terima kasih, semoga Bapak bisa melaksanakan apa yang Bapak targetkan tadi. Demikian coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya, dan kepada Ibu Observer juga yang sudah mengamati kami selama proses pelaksanaan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam Bu Intan. Ya, jadi gimana nih Pak tadi dengan proses coachingnya Pak? Alhamdulillah Bu Intan, tadi proses coaching yang saya lakukan itu berjalan dengan lancar Bu Intan, seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Tadi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Koci, saya juga sudah melihat itu terlihat bagus sekali ya Pak. Jadi saya di sini ada sedikit pertanyaan sama Bapak, boleh ya Pak? Baik, boleh. Dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Koci, apa saja yang akan Bapak lakukan? Apa saja yang Bapak lakukan atau yang Bapak rasakan pada proses coaching tadi? Baik Bu Intan. Dalam proses coaching yang saya lakukan dengan Koci tadi Bu Intan, saya sudah melaksanakan coaching itu dengan kemitraan ya Bu Intan ya, sehingga terlihat Koci itu memang betul-betul
memberikan mengemukakan semua masalah-masalahnya. Dan juga saya melaksanakan proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi di sana coach sudah nampak tujuan coachingnya itu apa, lalu identifikasi masalahnya itu seperti apa, aksinya seperti apa, serta tanggung jawab yang dilakukan oleh coach ini dalam melaksanakan komitmennya setelah coaching itu dilaksanakan itu nampak terlihat. Jadi kalau menurut saya itu tadi si coach sudah betul-betul paham akan apa yang dia lakukan ke depannya, seperti itu Bu Intan. Iya, bagus sekali ya Pak Adam. Tadi juga setelah saya amati, memang Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya, serta tanggung jawabnya. Kemudian setelah saya lihat tadi, Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang coach hadapi. Kemudian setelah itu saya juga melihat Bapak sudah melakukan kompetensi mendengar aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya ya Pak ya. Baik. Luar biasa sekali ya Pak Adam atas coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini bersama coach. Namun saya masih boleh memberikan satu pertanyaan lagi Pak? Boleh Bu Intan. Nah ya, dari proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama coach tadi, ini Pak, kira-kira untuk kedepannya kompetensi mana yang akan Bapak lebih kembangkan? Gitu, Pak? Baik Bu Intan, untuk coaching kedepannya itu saya akan menggali tentang alur Tirta lebih mendalam lagi Bu Intan, sehingga coaching yang akan dilaksanakan kedepannya itu betul-betul lebih berjalan seperti air mengalir ya Bu Intan ya, sehingga si coach memang betul-betul mendapatkan solusi terhadap masalah yang dia hadapi sesuai dengan alur Tirta yang sudah kita pelajari. Seperti itu mungkin Bu Intan. Iya, berarti akan mengembangkan kembali kompetensi untuk memahami alur Tirta ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Adam. Mudah-mudahan nanti Bapak semakin sukses untuk kedepannya, kemudian selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan proses coaching dengan siapapun ya Pak ya. Siap Bu Intan, terima kasih Bu Oke, Intan. Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu Intan, Assalamualaikum. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual dari kami, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat.